Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras di Seram bagian barat mengakibatkan lalu lintas lumpuh. Lagi, Polairut Polda Maluku Utara meringkus seorang pengebom ikan usai melakukan aksinya. Promosi wisata daerah, pemerintah dan warga Kabupaten Buru menggelar festival Pelemeti. Apa ambil sempit tuh? Polisi air dan udara Pangkalan Bacan menangkap seorang nelayan yang diduga melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Desa Wayatim, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan. Saat ditangkap, pelaku sempat berusaha kabur bersama kapalnya. Namun berhasil dicegat dan ditangkap. Apa tembak sudah? Nggak ada melawang. Nggak ada melawang tuh. Tadi kalau nggak ada melawang nggak dapat tembak. Dan umur berpanjang kan. Penangkapan pengebom ikan ini berkat informasi dari warga terkait maraknya aktivitas penangkapan ikan dengan cara dibom sehingga meresahkan warga. Saat patroli dilakukan, petugas mendapati sebuah longboat mencurigakan yang enggan berhenti saat didekati. Setelah memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali, pelaku akhirnya berhenti dan dilakukan pemeriksaan. Barang bukti yang dia lempar ke laut. Jebon di laut. Wih, banyak Memang aneh. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perahu dengan mesin tempel 15 PK, kompresor, perangkat penyelam, bahan peledak siap pakai, serta ikan sebanyak 15 kg. Lalu nih babom berapa lama? Baru yang pertama itu saya istirahat lagi selama 6 tahun. Aktivitas Ini baru lagi. baru. Tapi lakukan ini 6 tahun. DP. Maksudnya jangkanya. Jangkanya 6 tahun Kalau yang tahun lalu itu kan saya istirahat 6 tahun. Kalau saya mulai lagi karena 6 tahun itu saya kebun. Oh, berkebun. Oke. Kemarin yang dapat tangkap itu di mana, Bobo? Di Metin. Berawal dari kita dapat informasi dari salah satu media online, makanya langsung media online itu hari Kamis rekan izin, Kamis terbit, kita baca, kita jadikan suatu informasi, kita teruskan ke Komandan Kapal Manet Bacan, Bribka Budi di sana, jadi langsung melaksanakan penyelidikan dan anggota ternyata anggota melaksanakan patroli di wilayah Wayatim itu menemukan pas ada yang sedang melaksanakan aktivitas pengeboman ikan. Dan diamankan sama personil dari Manet Bacan. Dalam prosesnya sempat terjadi tembakan peringatan 3 kali karena yang bersangkutan coba untuk menggerakkan rombonnya untuk jalan. Dari hasil pemeriksaan kami menemukan perahu tersebut ada handak 6 botol, yang 3 botol besar, 3 botol kecil, menggunakan sumbu dari baygon dan belerang korek api, serta ada pemberat ikat dan sepatu katak serta panah ikan. Kini Aludiala Angke
ditahan di kantor Subdit Gakum Pol Airut Polda Maluku Utara Pelabuhan Bastiong Ternate untuk menghadapi proses hukum. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Selatan. Dalam mendukung perkebunan di Desa Airlo, Kecamatan Nusani. Dalam upaya menyukseskan program ketahanan pangan sekaligus pemberdayaan masyarakat, Kodim 1504 Ambon berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan kelompok tani melakukan penanaman perdana padi gogo. Penanaman padi gogo ini dilakukan di lahan seluas 2 hektar milik Jemaat Kayeli di Dusun Airlo, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Penanaman yang dilakukan secara simbolis oleh Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan DIM 1504 dan Forkopimda ini sebagai solusi strategis dalam meningkatkan produksi pangan nasional, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan lahan sawah irigasi. Dalam kegiatan ini juga dilibatkan perwakilan kelompok tani. Untuk saat ini sudah siap 24 hektar yang tersebar di Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Yang di Kota Ambon sendiri sudah ada 8 hektar, kemudian yang di Pulau-Pulau Lease itu ada 16 hektar. Sebelum mereka melakukan penanaman, itu didahului dengan kegiatan BIMTEK atau kelas lapangan. Harapannya, kegiatan penanaman padi ladang yang ada di Kota Ambon maupun Pulau Lease ini langsung didampingi, diarahkan oleh penyuluh pertanian dengan Babinsa, sehingga dia tidak salah untuk mengelola sistem tanamnya sampai dengan panen. Selain aksi penanaman, para petani juga diberikan bantuan bibit padi gogo dan ratusan anakan pala, serta lainnya agar program ini dapat berjalan lancar, tepat waktu dan tepat sasaran. Tadi kami sampaikan, padi gago itu adalah salah satu tanaman yang padi yang bisa di lahan kering, ya. Ya mudah-mudahan lah, kalaupun minimalnya 2 ton per hektar dapat. Jadi para petani 1 hektar bisa mendapatkan 13 juta. Nah, itu dibantu oleh paket bantuan pemerintah. Jika diturunkan benih padi gugu, maka nanti akan ikut turunannya pestisida. Lalu nanti akan ada bantuan pupuk. Sebelumnya, kegiatan penanaman padi gogo juga telah dilakukan Kodim 1504 di Desa Tulehu, Maluku Tengah, di lahan seluas 2,5 hektar milik Koramil 04 Salahutu. Kegiatan ini merupakan komitmen bersama antara pemerintah pusat, TNI, pemerintah daerah, para petani, dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya membangun ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Dinas Pariwisata dan Masyarakat Desa Wailapia, Kecamatan Kayeli, Kabupaten Buru, menggelar Festival Wisata Pelemeti untuk menarik kunjungan wisata lokal dan mancanegara ke daerah. Festival Pelemeti atau penangkapan ikan secara tradisional dengan menggunakan tombak dan parang di dalam areal perangkap jaring yang ditarik ke pantai. Ikan-ikan yang terjebak di dalam perangkap jaring kemudian ditangkap oleh masyarakat. Festival Wisata Pelemeti yang dilaksanakan di pesisir Desa Wailapia, Kecamatan Kayeli, ikon wisata pantai Kabupaten Buru, sangat antusias diikuti peserta. Festival budaya Pelemeti ini salah satu budaya yang pernah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita, khususnya di Desa Wailapia ini, yang secara filosofis memiliki nilai-nilai bagaimana kegotong royongan masyarakat di kala itu,
dalam rangka menangkap ikan yang kemudian nanti hasilnya dibagi-bagi masyarakat. Intinya dengan lebih hikmat lagi, kalau di proses kedua itu dia lebih hikmat, dia lebih kepada hubungan kita dengan Tuhan dan dengan alam, dan akan dilakukan beberapa ritual yang nanti dilaksanakan pada malam hari setelah kita lakukan sholat maghrib. Harapannya, Festival Wisata Pelemeti dapat memberikan dampak positif, terutama pengembangan pariwisata Kabupaten Buru. Sofyan Muhammadiyah melaporkan dari Buru. Oh, Pak, mana tadi? Mana yang bagian-bagian itu? Awas kena itu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan dan ke banyak basudara dan amato.